Shalom, Tuhan memberkati. Iman dan Roh Kudus yang mampu menerjemahkan kasih karunia Allah itu. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan, di sepanjang musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada kami. Bapa, sekarang kami akan bersama memulai ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, Bapak urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik, singer untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Berkati Bapak Sakaria dengan hikmat-Mu yang dari surga. Kirim dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersama belajar firman-Mu saat ini. Bapa, jalannya firman Tuhan Engkau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa terasa, penyertaan Tuhan sangat terbukti. Dari awal 2022 sampai sekarang, kita telah memasuki bulan Desember 2022. Berkat Tuhan begitu limpah dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan begitu mengasihi kita. Sepanjang hari, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus Kaulah pengharapanku Tuhan. Yesus Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya Tuhan. Amin. Yesus Kaulah perlindunganku Tuhan. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu, syukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBIS Haleluya Palur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah dan pujilah Dia, karena Raja segala Raja telah lahir dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus.
Puji-puji namanya, ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Siapa? Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya. Puji-puji namanya, ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Hey, haleluya, mulia namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan, di sepanjang musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu Yesus. Syukur. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di
Shalom, selamat pagi Jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat yang masih mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Mari kita siapkan hati, kita siapkan segalanya untuk menyambut Sang Raja. Dan untuk itu kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami sehingga kami dapat bersama-sama beribadah. Walaupun kami beribadah online, tetapi hati kami buka, hati kami arahkan kepadamu supaya firman yang kami dengar bersama dapat membangun iman kami yang membuat kami dapat menikmati seluruh kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang mengikuti online, baik jemaat maupun sahabat-sahabat di dalam negeri maupun di luar negeri, yuk kita siapkan hati kita agar kita dapat menikmati berkat yang telah Allah curahkan untuk kita. Perjamuan kudus merupakan sakramen yang sangat penting. Karena dalam perjamuan kudus ini iman kita terbangun. Iman kita tumbuh. Iman kita menjadi lebih kuat. Maka jangan lupakan yang namanya perjamuan kudus. Kita akan membuka Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, mari kita pelajari pelan-pelan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang menekankan masalah iman dalam kehidupan kesehariannya. Karena iman dapat membawa pada kita, iman dapat membawa orang-orang percaya pada kehidupan yang tanpa batas. Sekali lagi, kehidupan yang tanpa batas. Roma 5 ayat 1 mempertanyakan, apakah kita punya iman? Setiap orang yang punya iman akan menikmati hidup damai bersama dengan Allah. Sekali lagi, setiap orang yang punya iman akan menikmati hidup damai dengan Allah karena korban Yesus Kristus. Maka inilah pentingnya perjamuan kudus dan inilah pentingnya hidup bersama dengan Yesus. Melalui perjamuan kudus, iman kita dibawa masuk dalam kasih karunia Allah. Iman dan Roh Kudus yang mampu menerjemahkan kasih karunia Allah itu. Ada orang yang punya iman tetapi tidak mau dijamah dengan kuasa Roh Kudus, ya dia tidak dapat menerjemahkan kasih karunia Allah itu. Kasih karunia hanya
merupakan bungkus. Sekali lagi, kasih karunia itu bungkus. Di dalamnya itu banyak sekali berbagai macam berkat yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Banyak berkat. Nah, jadi suatu kebodohan jika orang percaya yang sudah mendapatkan kasih karunia ini tetapi tidak bisa menggunakannya. Satu kebodohan. Kasih karunia merupakan anugerah Allah yang harus diterjemahkan, karena kasih karunia Allah itu di dalamnya berisi berkat-berkat untuk menjawab tantangan kehidupan keseharian kita. Kasih karunia itu berwujud keselamatan yang pertama, merupakan kebutuhan pokok keselamatan. Kasih karunia berisi kesembuhan. Kasih karunia berisi penyertaan Allah. Kasih karunia berisi perlindungan Allah. Bahkan dapat berwujud berbagai macam pertolongan bagi orang percaya. Pengetahuan tentang kasih karunia inilah yang harus kita maksimalkan. Sehingga kita butuh apa, di situ ada. Sehingga kita ditantang dalam model apa, ada jalan keluar, ada cara mengalahkannya melalui kasih karunia itu. Kasih karunia inilah yang membawa kita untuk menikmati damai sejahtera Allah. Ya, kasih karunia yang berisi berbagai macam berkat inilah yang membuat kita dapat hidup dalam damai sejahtera Allah. Dalam 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Setiap peserta perjamuan kudus harus menguji dirinya terlebih dahulu. Apa yang harus diuji? Iman. Apakah iman kita ini hidup? Atau mungkin apakah iman kita ini sudah hilang? Uji dulu. Saya akan menikmati perjamuan kudus. Iman kita, kepercayaan kita harus kita perkuat bahwa Yesus hadir di depan kita dengan memberi roti, dengan memberi anggur yang mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Untuk apa? Untuk mencapai atau untuk menikmati damai sejahtera Allah. Yang kedua, apakah kita masih membutuhkan kasih karunia Allah itu? Diuji. Mungkin ada beberapa orang karena aku kuat, karena aku punya harta, karena aku punya kedudukan. Tidak penting yang namanya kasih karunia Allah. Salah. Uji dulu. Apakah aku masih butuh kasih karunia Allah untuk melengkapi perjalanan hidupku? Dua ini, kalau dua ini ya kita butuh, maka perjamuan kudus hari ini akan mengundang kekuatan Allah yang luar biasa. Jadi perjamuan kudus akan menjadi hebat kalau iman kita tumbuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus akan hebat kalau kita merasa membutuhkan kasih karunia Allah
yang di dalamnya ada berbagai macam berkat, yang di dalamnya ada berbagai macam bekal untuk mengalahkan tipu muslihat iblis yang tiap hari membisikkan hal-hal yang jahat kepada kita. Tipu muslihat iblis yang tiap hari ingin membelokkan kita dari jalan Allah yang telah kita tempuh sampai hari ini. Jadi perjamuan kudus penting karena iman kita mulai dibangunkan dan mulai sadar bahwa kasih karunia Allah merupakan kebutuhan pokok dalam hidup damai dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan pada kami untuk menikmati kasih karunia Allah yang kami terima dengan iman kami, yang kami buka dengan iman kami, sehingga perjalanan hidup kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita perhatikan betul ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih di zaman new normal ini sangat bijaksana kalau kita masih memakai masker di tempat-tempat umum, di tempat-tempat terbuka. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Selanjutnya hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Dan Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan juga ibadah permata. Bagi jemaat GBS Haleluya Palur, kami mengundang supaya ikut di dalam aktivitas-aktivitas minggu agar kita dapat lebih menikmati kasih karunia Allah. Nah, selanjutnya ibadah online masih tetap kita lakukan. Kami masih melayani ibadah online. Maka doakan agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alatnya awet. Sehingga ibadah online dapat merupakan bagian penginjilan dari GBS Haleluya Palur dan juga bagi jemaat. Agar jemaat mau share kepada teman-teman, agar teman-teman juga diberkati. Karena ada beberapa teman yang mungkin membutuhkan apa yang telah diajarkan dalam ibadah online hari ini. Nah, itulah pengumuman, dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita sama-sama mengadakan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau pimpin kami di dalam kami beribadah. Engkau beri kami sukacita. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati beliau. Terlebih Bapak Presiden, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang baik untuk memimpin negara kami. Berkati Bapak Jokowi Dodo Presiden kami ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau
untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berkati beliau ya Bapa, untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu kami mohonkan dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Pertajam ibadah online ini dengan kekuatan kuasa Roh-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Dia butuh jamahan-Mu Tuhan. Dia butuh sentuhan-Mu Tuhan. Dia butuh karya-Mu Tuhan. Supaya anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Yang seterusnya kami serahkan di dalam tangan kemurahan-Mu. Jadikan anak kami sebagai alat-Mu. Kami juga berdoa untuk Arin yang tumor di dada telah Kau ambil. Dan saat ini masih menunggu kekuatan tulang-tulangnya agar dapat berdiri, agar dapat berjalan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito yang kaki-kakinya kurang sehat. Jamah Tuhan agar kaki-kakinya kuat, dapat beraktivitas dengan baik, dapat bercerita tentang jamahan. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo, untuk Ibu Linda. Jamah juga Tuhan, agar Ibu Setyo Purnomo kakinya kuat, agar Ibu Linda asam lambungnya sembuh. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno. Kau jamah Tuhan, berikan semangat yang saat ini Kau izinkan cuci darah. Kau akan jamah, Kau akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, bersyukur karena jamahan-Mu untuk Pak Paulus Sugito. Kami berdoa untuk jamahan-Mu, untuk saudara kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono. Mereka telah sehat, mereka telah sembuh karena Engkau. Beri kekuatan dan semangat Tuhan, agar mereka terus bersaksi kepada setiap orang bahwa kesembuhan disembuhkan karena Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya untuk kau nikmati. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, biar mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.